Seorang pendeta, adik kelas saya waktu di seminari Alkitab, baru-baru ini berkata kepada saya, "Wah, Pak David sekarang jadi ahli perjanjian lama." Materi yang disampaikan melalui YouTube yang dia simak setiap kali memberikan banyak keterangan tentang situasi Alkitab. "Besok kamu bisa jadi dosen," kata dia berseloroh. Saya sedang membahas Alkitab untuk kaum awam, untuk jemaat orang Kristen yang ingin bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan akan firman Tuhan. Memang ada banyak data sejarah yang saya tuliskan supaya kita bisa memahami Alkitab dengan baik. Saya menulis ini berdasarkan bacaan Alkitab kronologis yang telah disusun oleh para ahli dan melengkapinya dengan banyak materi, bahan-bahan, supaya kita bisa mendapatkan konteks sejarah yang menyeluruh atas peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Jadi ini adalah materi untuk jemaat awam yang ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Namun memang tidak menutup kemungkinan bahwa materi ini bisa menjadi referensi bagi para rohaniwan dalam menyusun khotbah maupun bagi mahasiswa teologi di dalam memahami akan firman Tuhan. Hari ini Rabu 15 Juli 2020. Kita masuk pada Yesaya pasal 13 hingga yang ke-17. Temanya adalah nubuatan atas bangsa-bangsa bagian pertama. Saudara, Yesaya pasal 13 ditulis sekitar 725 sebelum Masehi. Waktu itu Yesaya menulis di masa Raja Ahaz memerintah di Yehuda. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram masih kuat. Kerajaan Asyur di utara sedang mencoba untuk ekspansi kemana-mana. Kerajaan Babel tidak terdengar karena sangat kecil, tidak berpengaruh di tengah-tengah percaturan politik. Namun, Yesaya menjelaskan pada Yesaya 13-14 ini tentang sebuah kerajaan Babel yang besar. Dikatakan pada pasal 13, ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya, dan penggambaran pada dua pasal ini menjelaskan Babel demikian kuat sehingga dia kemudian mengalahkan akan Yehuda, bahkan memerintah akan Yehuda dengan cara yang sangat keji. Sedemikian hebat kekuasaan Babel yang digambarkan oleh Yesaya. Pasal 14 ayat 12 sampai yang ke-15 khususnya, para rabi menjelaskan inilah gambaran daripada perikop tentang asal-muasal iblis yang menentang Tuhan, lalu kemudian dikalahkan oleh Tuhan. Babel waktu itu digambarkan seperti dianggap sebagai penggambaran atas iblis yang dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lihat kekuatannya Babel mengalahkan bangsa-bangsa. Padahal waktu itu Babel masih kecil. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Penggambarannya kerajaan Babel demikian kuat, perkasa, mulia di antara bangsa-bangsa, bahkan ingin menantang Tuhan. Padahal waktu itu Babel masih kecil, tidak berpengaruh di tengah-tengah percaturan politik. Jadi orang-orang bertanya pada waktu itu, saya yakin orang-orang di Yehuda ini nabi bicara tentang apa? Nubuatannya ini nubuatan apa? Nah, mari kita melihat apa yang diungkapkan oleh Yesaya dan kita kaitkan dengan sejarah. Tahun 725 sebelum Masehi memang Babel masih kecil. Namun kerajaan Asyur yang besar. Dan kita telah membahas kerajaan Asyur yang besar ini akhirnya mengalahkan Israel Utara dan kerajaan Aram. Bahkan kemudian pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur membawa seluruh penduduk Israel dibuang ke wilayah Asyur. Hari itu kerajaan Israel Utara hancur lebur. Babel kecil masih. Bahkan Babel dikalahkan oleh Asyur, oleh Raja Sanharib pada tahun 689 sebelum Masehi. Waktu itu nubuatan Yesaya atas Babel pasti tidak diperhitungkan orang. Namun ternyata dengan cepat
kerajaan Babel berubah menjadi kerajaan yang besar. 609 sebelum Masehi, kerajaan Babel yang tak diperhitungkan sebelumnya tiba-tiba mengalahkan kerajaan Asyur yang besar itu. Dia bahkan ekspansi ke selatan dan merebut sebagian wilayah Mesir. Dan tentu saja Yehuda yang ada di perjalanan dari Babel menuju Mesir ikut dikalahkan dan ditaklukkan. Bahkan kemudian pada 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda akhirnya dihancurkan dan penduduk Yehuda dibuang ke Babel. Inilah yang dikenal sebagai pembuangan ke Babel. Dari nubuatan Yesaya 725 sebelum Masehi sampai pembuangan ke Babel itu sudah 139 tahun. Artinya, nubuatan Yesaya tepat untuk menggambarkan peristiwa 139 tahun kemudian. Pembuangan ke Babel membuat bangsa Yahudi mengalami siksaan yang besar. Dikatakan pada pasal 13 ayat yang ketiga, ya Yesaya telah menubuatkan, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksaan yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Digambarkan Babel adalah penindas yang lalim. Dikatakan Babel adalah orang yang membuat bangsa Israel kerja keras, mengalami kesakitan dan kegelisahan. Itulah situasi bangsa Yehuda ketika dibuang di tanah Babel. Nah sekarang Anda bayangkan, sementara mereka di tanah Babel dengan segala kesakitan mereka meratap tangis, waktu itu saya yakin mereka baru mengingat akan nubuatan Yesaya. Nubuatan Yesaya berkata bahwa akan datang waktunya bangsa Babel ini akan dikalahkan. Yesaya pasal 13 ayat 17 sampai 22 berkata, "Lihat, aku menggerakkan orang-orang Madai melawan mereka, orang Babel. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kastimnya megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya." Jadi sementara mereka dijajah, mereka baru ingat tentang nubuatan Yesaya. Ini pasti kerajaan Babel akan dihancurkan oleh bangsa Madai. Bangsa Madai adalah kerajaan Media dan Persia. Hari itu kerajaan Media Persia bergabung, berkoalisi, lalu kemudian mereka menjadi kerajaan yang kuat, bahkan lebih besar kekuasaannya daripada Babel. Anda bisa melihat di peta yang ada di layar. Dan memang benar, 539 sebelum Masehi, Babel dikalahkan oleh Madai. Tepat seperti nubuatan Yesaya pada 13 pasal 13 ayatnya yang ke-17. Dan bukan hanya Babel dikalahkan oleh Madai, bahkan beberapa tahun setelah itu Babel diratakan dengan tanah oleh orang-orang Media Persia ini. Sehingga betul bahwa Babel ditunggang balikkan sebagaimana nubuatan pada pasal 13 ayat yang ke-19. Masih ada nubuatan yang lain, bahwa bangsa Babel bukan hanya ditunggang balikkan dan dihancurkan, tapi bangsa Yehuda yang sudah dibuang ke Babel akan dikasih modal untuk balik ke tanah asal mereka di Yerusalem. Untuk nubuatan yang satu ini mereka bingung, saya yakin. Bagaimana mungkin kami boleh kembali balik ke Yerusalem? Tapi apa yang dinubuatkan Tuhan pasti terlaksana. Inilah yang dikatakan pasal 14 ayat yang pertama. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Nubuatan ini ternyata betul-betul terjadi. Pada tahun 538 sebelum Masehi, seorang raja namanya Raja Koresi digerakkan oleh Tuhan, ya sebagai pemerintah daripada kerajaan Media Persia, untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah asal mereka. Jadi secara bertahap dipimpin oleh rombongan Zerubabel yang pertama, bangsa Israel dan Yehuda yang sudah bercampur di
Babel mulai balik ke Yerusalem. Rombongan kedua dipimpin oleh Imam Esra 456 sebelum Masehi balik ke Yerusalem. Lalu rombongan yang terakhir seluruh orang Israel Yehuda yang ada di sana diberikan modal untuk balik ke tanah asal mereka di Yerusalem pada 432 sebelum Masehi. Dan pada masa Nehemia, maka kota Yerusalem dibangun kembali. Haleluya. Jadi, nubuatan Yesaya sejak 725 sebelum Masehi ternyata terbukti pada 432 sebelum Masehi. Artinya 293 tahun, hampir 300 tahun, apa yang dikatakan Yesaya terbukti. 3 abad dalam rancangan Tuhan, semuanya tergenapi. Luar biasa. Tapi tidak perlu heran juga, karena bahkan apa yang dinubuatkan Tuhan atas keselamatan melalui Yesus Kristus Sang Mesias sudah digenapi dari penciptaan Adam dan Hawa dinubuatkan. Dan 2000 tahun lalu Yesus datang untuk menggenapi akan nubuatan itu. Dan percayalah, nubuatan Tuhan untuk datang kedua kali di akhir zaman nanti pun akan digenapi. Segala apa yang diucapkan Tuhan, difirmankan, pasti akan digenapi. Itulah bukti bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Dia yang mengatur sejarah, bukan yang diatur oleh sejarah. Mari kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi ini adalah nubuatan Yesaya atas bangsa-bangsa, dan pada pasal 14 ayat 24 kemudian Yesaya memberikan nubuatan atas bangsa Asyur. Singkat saja, Asyur akan dibinasakan, dan perikop ini secara paralel juga diungkapkan oleh kitab Nahum dan kitab Zefanya. Kemudian hukuman Tuhan atas Filistin juga dinyatakan, ya, pada waktu itu dinyatakan saat Raja Ahaz meninggal, artinya saat Raja Hizkia menggantikan dia. Dan ini adalah sebuah nubuatan yang cepat terjadi. Mengapa? Karena segera memang Filistin dikalahkan oleh Hizkia. Digambarkan Filistin pernah mengalahkan Uzia Raja Yehuda, namun cicitnya kemudian, yaitu Hizkia keturunan Uzia, akan menjadi naga terbang yang menghancurkan Filistin. Berikutnya adalah hukuman Tuhan atas Moab. Dan Anda bisa melihat di sana ada gambaran-gambaran banyak mengenai Moab ini dengan ratap tangisan daripada Moab, di mana mereka angkuh dan congkak lalu kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Kemudian hukuman Tuhan atas Aram Damsik. Anda ingat Aram Damsik berkoalisi dengan Israel Utara untuk mengalahkan akan Raja Ahaz waktu itu. Ya, sehingga Raja Ahaz akhirnya jatuh dalam dosa dan dia meminta bantuan kepada Raja Asyur. Damsik dikatakan akan menjadi timbunan reruntuhan dan Aram akan dilenyapkan. Lalu kemudian hukuman Tuhan atas Israel Utara. Israel Utara akan dibinasakan sehingga keturunan Yakub berkurang, karena keturunan Yakub 10 suku ada di Israel Utara ini. Keadaannya seperti ladang gandum yang selesai dituai, gundul artinya, dan ada yang tercacat di tanah itu pun akan dipunguti, akhirnya habis sama sekali. Umat akan mencari Tuhan. Ya, mereka akan cari Tuhan, mereka bertobat dan tidak lagi memandang akan berhala-berhala yang dulu menjadi sesembahan mereka. Dan Tuhan mengingatkan hal ini terjadi karena Israel telah melupakan Tuhan yang pernah menyelamatkan mereka dan melupakan Tuhan sang gunung batu kekuatan mereka. Dan pasal 17 ditutup dengan sebuah kesimpulan, keributan dan kengerian bangsa-bangsa karena berita Yesaya yang menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan itulah bagian orang-orang yang merampoki umat Tuhan, yaitu Yehuda. Itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi Yehuda. Saudara, bagian nubuatan ini berbicara tentang bangsa-bangsa di luar Yehuda. Mereka adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang melakukan tindakan kelaliman, kekerasan terhadap Yehuda. Tapi nanti di bagian akhir Anda bisa menebak pasti, Yesaya akan menukik pada kerajaan Yehuda yang menjadi tempat pelayanannya. Bagaimana Yehuda sudah dibela oleh Tuhan, namun mereka hidup di dalam kelaliman dan keadilan. Orang-orang kaya menindas akan orang-orang miskin, dan bahkan di masa Ahaz mereka menyembah akan
berhala-berhala. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, waktunya kita untuk berdoa. Sekarang kami melihat akan anugerah-Mu Tuhan, keajaiban-Mu dan kedaulatan-Mu atas bangsa-bangsa dan atas dunia. Dan hari ini kami ingin khusus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, bangsa Indonesia juga ada di dalam rencana-Mu yang berkuasa itu, dan kami percaya Tuhan apa yang Kau kehendaki akan terlaksana. Kami percaya untuk bangsa kami Tuhan, Kau memiliki akan rancangan yang baik untuk adil, untuk kemakmuran, untuk kebaikan dan kesejahteraan atas negara kami. Kami memberkati akan bangsa kami menjadi bangsa yang maju, rakyatnya penuh hikmat, memiliki pengertian akan benar dan salah. Rakyatnya menjadi rakyat yang maju. Demikian tanah dan air di tengah-tengah negara kami menjadi tanah air yang membawa keadilan, kemakmuran bagi bangsanya. Kami memberkati pemerintah dan rakyatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.